Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak dengan materi yang berjudul menghindari akad tercela nifaq. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah kawan-kawan, sebelum mulai pembelajaran, apa saja kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Lanjut dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Fadil Andika, Fanda Nurlistiana, Fatiatul Mukarramah, Fika Nuraini, Putri Regita Anggraini. Alhamdulillah hadir semua ya. Kerapihan dalam berpakaian dan kebersihan kelas sudah cukup baik Ibu rasa. Baiklah, langsung saja kita memulai pembelajarannya, yakni mengenai menghindari akhlak tercela nifaq. Sebelum membahas materi lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan sedikit terkait tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian nifaq dan munafik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari sifat munafik. Yang ketiga, peserta didik dapat menyampaikan contoh-contoh sifat munafik. Yang keempat, peserta didik dapat menyampaikan cara menghindari sifat munafik. Baik, yang pertama, pengertian nifaq dan munafik. Nah, anak-anak, kata nifaq berasal dari kata nafaqo yang artinya berpura-pura. Artinya apa, anak-anak? Ya, berpura-pura. Yaitu apa yang diucapkan tidak sesuai dengan tindakannya atau menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Lalu orang yang nifaq itu disebut apa? Munafik. Ya, benar, munafik. Munafik menurut istilah adalah orang yang mengaku Islam dan mengikuti
lidah. Perkataannya itu sangat menyenangkan, tetapi perbuatannya itu bertentangan dengan ucapan. Nah, munafik merupakan sifat tercela yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 145 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira, yang artinya sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kemudian yang kedua, tanda-tanda orang munafik. Nah, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama ada yang tahu? Ya, silakan Afika. Apabila berkata, dia berdusta. Ya, benar. Apabila berkata, ia berdusta. Yang kedua ada yang tahu? Ya, silakan Nak Fadil. Apabila berjanji yang mengingkari. Ya, benar. Apabila berjanji ia mengingkari. Yang ketiga ada yang tahu? Ya, silakan Nak Fanda. Kita diberi amanah mengkhianati. Lebih tepatnya, apabila diberi amanat, ia berkhianat. Nah, yang pertama, apabila berkata ia berdusta, maksudnya ia tidak berkata sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Contohnya, Nak Fadil ini telah ketahuan mencuri pulpen Nak Ika. Kemudian ketika ditanya, Nak Fadil ini tidak mengatakan yang sejujurnya bahwa ia telah mencuri pulpen tersebut. Yang kedua, apabila berjanji ia mengingkari, maksudnya ia tidak menepati janji yang telah dibuat olehnya. Contohnya, Nak Fanda ini telah berjanji akan pergi ke rumah Nak Fatia untuk belajar bersama, tetapi muncul rasa malas di dalam diri Nak Fanda sehingga ia tidak jadi pergi ke rumah Nak Fatia. Kemudian yang ketiga, apabila diberi amanat ia berkhianat, maksudnya ia menyalahgunakan amanah yang telah diberikan. Contohnya, Nak Regita ini telah diberi amanah menjadi bendahara kelas untuk menjaga dan mengatur keuangan kelas, akan tetapi uangnya malah ia salah gunakan untuk kepentingan yang tidak seharusnya. Lalu yang ketiga, akibat yang ditimbulkan dari sifat munafik. Nah, akibat yang ditimbulkan dari sifat munafik itu apa aja? Yang pertama, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 145. Yang kedua, orang munafik kalau di akhirat akan dipisahkan dari orang yang beriman. Tentu saja karena orang beriman akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tidak setia dengan orang mukmin. Karena
dalam selimut yang dapat menghancurkan umat Islam dari dalam. Selanjutnya, cara menghindari sifat munafik. Nah, sifat munafik ini tentu harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Yakni dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, senantiasa menjaga lisan dari perkataan yang kotor yang tidak sepantasnya kita ucapkan. Yang kedua, memperbaiki setiap keburukan dengan berbuat baik kepada orang lain. Misalnya, menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, menjalin silaturahmi sesama teman agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. Yang keempat, meneladani sikap Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik atau biasa disebut dengan uswatun hasanah. Yang kelima, mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, mendengar, mengetahui dan mengawasi segala perbuatan kita. Kemudian yang keenam, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya selalu menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dari sini sudah paham atau belum anak-anak? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan mengadakan kuis ya untuk kalian, guna untuk mengetahui seberapa paham kalian dalam memahami materi yang telah Ibu jelaskan tadi, dan juga untuk menambah nilai kalian tentunya. Kuis ini sistemnya bukan ya, jadi jika ada yang tahu jawabannya silakan angkat tangan. Nah, pertanyaannya ada di kartu warna-warni ini. Jadi kalian memilih salah satu dari kartu ini untuk menjawab pertanyaannya, dan kalian menuliskan jawabannya di papan tulis. Baik, yang mau pertama maju siapa? Saya Bu. Ya, silakan Nak Regita. Pilih warna apa? Kuning. Baik, Ibu akan bacakan pertanyaannya. Kata nifaq berasal dari kata nafaqo yang artinya silakan Ibu bagi. Ya, benar sekali jawabannya. Kata nifaq berasal dari kata nafaqo yang artinya berpura-pura. 10 poin untuk Nak Regina. Dihapus dulu. Baik, yang kedua. Saya Bu. Ya, silakan Nak. Ini kartu warna apa? Coklat. Baik, Ibu bacakan pertanyaannya. Sifat munafik tentu harus kita hindari karena merupakan suatu bentuk akhlak ya. Benar ya jawabannya. Sifat munafik tentu harus kita hindari karena merupakan suatu bentuk akhlak tercela. 10 poin untuk Nak Fatia. Beri aplaus.
Ibu akan bacakan pertanyaannya. Sebutkan ciri-ciri orang munafik dalam mengerjakan sholat. Ya, benar jawabannya ya. Sebutkan ciri-ciri orang munafik dalam mengerjakan sholat. Yakni jawabannya menunda-nunda sholat dan terburu-buru dalam melaksanakan sholat. 10 poin untuk Nak Fadil. Lalu, baik yang keempat, silakan Nak Fika. Pilih kartu warna apa? Hitam. Baik, Ibu akan bacakan pertanyaannya. Orang-orang munafik akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surah apa? Ya, benar jawabannya. Quran surah An-Nisa ayat 145. Yang kelima, saya Bu. Ya, silakan Nak Fanda. Tinggal kartu warna hijau. Baik, Ibu akan bacakan pertanyaannya. Apa saja tanda-tanda orang munafik? Ya, jawabannya benar ya. Apa saja tanda-tanda orang munafik? Yang pertama, apabila berkata ia berdusta. Yang kedua, apabila berjanji ia mengingkari. Dan yang ketiga, apabila diberi amanat ia berkhianat. 10 poin untuk Nak Fanda. Beri aplaus. Alhamdulillah, murid Ibu sudah paham semua ya? Iya, Bu. Baik. Kemudian untuk PR-nya, kalian mengerjakan soal pilihan ganda dan esai yang ada di buku cetak ya anak-anak. Minggu depan dikumpul dan kita koreksi bersama-sama. Baiklah